Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kaifa halukum jami'an ya abnai? Bagaimana kabar antum semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum dan kepada ana juga kesehatan wal afiyah agar kita dapat menyelesaikan pelajaran kita di hari ini dan hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wahai anak-anak ustaz sekalian, di hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran akhlak khusus di kelas 7 C dan D. Naam. Ya ibnai talabah, di beberapa minggu lalu kita telah membahas beberapa subjudul. Naam. Ana harap ya anak-anak ustaz sekalian, dari yang telah kita bahas antum meringkasnya. Antum meringkas dan diulang-ulang, dibaca-baca terus. Nah, mudah-mudahan dengan antum ulang-ulang Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dalam meraih jannatun na'im, dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Naam ya ibnai talabah. Al-yaum, pada hari ini kita ambil satu subjudul dari bagian kedua di kitab Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu yang dikarang oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Zawaj. Nah, yaitu mengenai menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anak ustaz sekalian, ini adalah salah satu cara. Ini adalah salah satu cara untuk meraih keberkahan ilmu. Meraih keutamaan ilmu. Karena wahai anak-anak ustaz sekalian, sebagaimana kita ketahui, dosa dan maksiat adalah bencana bagi para penuntut ilmu, musibah bagi para penuntut ilmu. Dosa. Ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal fujura innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilal nar. Yang artinya wahai anak ustaz, ini mengenai dosa juga, dosa dan maksiat. Sesungguhnya dusta akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan menarik menarik ke dalam neraka. Ya ibnai talabah, begitulah bahayanya dosa dan maksiat jika pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282.
Wahai anak-anak ustaz sekalian, hal ini merupakan sarana yang paling besar dalam memperoleh ilmu, yaitu menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberikan Al-Furqan kepadamu dan menghapuskan segala dosamu dan mengampuni dosa-dosamu, menghapuskan segala kesalahanmu. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Perhatikan wahai anak-anak ustaz sekalian, Al-Furqan, kalau dalam bahasa Arab, Al-Furqan itu artinya pembeda. Dalam terjemah secara bahasanya itu artinya pembeda. Al-Furqan, pembeda. Asal katanya itu farqun. Faraqa yafruqu farqun. Naam. Pembeda. Pembeda bagaimana maksudnya? Pembeda antara kebaikan dan keburukan. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Furqan, pembeda pada hati kita, agar kita bisa membedakan kebaikan, agar kita bisa membedakan keburukan, kemaksiatan. Dan tidak hanya di situ wahai anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, wahai anak-anak sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maksud Al-Furqan pada ayat di atas adalah Al-Furqan, maksudnya petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Petunjuk, Masya Allah, tabarakallah, ialah sebuah petunjuk yang bisa membedakan kebenaran dan keburukan, antara yang hak dan yang batil. Wahai anak-anak ustaz sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tabaraka wa taala akan memberikannya ilmu. Dengan ilmu tersebut ia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ilmu tersebut ia bisa membedakan ini adalah sebuah keburukan dan inilah kebaikan. Ia bisa membedakan antara maksiat dengan kebaikan. Salah satu ulama kita juga mengatakan seperti ini, wahai anak-anak ustaz. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, mengatakan seperti ini, sungguh aku mengetahui bahwa seseorang lupa terhadap ilmu yang pernah diketahuinya dengan sebab dosa yang dilakukannya. Perhatikan wahai anak ustaz sekalian, mengenai dosa dan maksiat ini bukanlah hal yang sepele. Sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, dosa dan maksiat ini bencana bagi penuntut ilmu, musibah bagi para penuntut ilmu. Kenapa tidak? Orang yang telah mengetahui ilmu, orang yang telah menghafal Al-Quran, orang yang telah menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa lupa. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Karena dosa dan maksiat yang ia lakukan. Ibaratnya wahai anak ustaz sekalian, dosa yang kita lakukan ibarat satu titik dalam hati kita. Contoh, kita lakukan hari ini kemaksiatan, dicatatkan titik hitam dalam hati kita. Kemudian besok kita dilakukan lagi, ditambahkan lagi titik hitamnya. Besoknya dilakukan lagi, maka titik hitam itu akan mendominasi hatinya.
Bagaimana sulitnya untuk menghapusnya, wahai anak-anak ustaz sekalian. Bagaimana ilmu bisa masuk ke dalam hatinya jika titik hitam, noda hitam ini lebih mendominasi di dalam hatinya. Titik hitam ini telah mencemari hatinya. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari itu, menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Wahai anak-anak ustaz sekalian, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga pernah menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa bahwa seseorang tidak mendapatkan ilmu disebabkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Maksudnya seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat, seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat, disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Wahai anak-anak ustaz sekalian, ketahuilah dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Seorang muslim dan muslimah harus menjauhi dosa-dosa besar, apalagi ia seorang penuntut ilmu. Nah, sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, wahai anak Ustaz sekalian, seorang penuntut ilmu hendaknya menjauhkan dirinya dari dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus menjauhi diri kita dari dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar adalah syirik, asyirku billah. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai syirik. Man ata kahinan aw arrafan la yuqbal salatahu 40 yauman. Perhatikan anak ustaz sekalian, ini bukan main-main. Syirik ini pembatal keislaman. Jangankan ilmu bisa bermanfaat baginya, agamanya pun telah dihilangkannya, digadaikannya dengan syirik. Man ata kahinan aw arrafan la yuqbal salatahu 40 yauman. Kurang lebih seperti itu. Yang artinya barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, lam yuqbal salatahu, tidak diterima salatnya 40 yaum, 40 hari. Bayangkan wahai anak ustaz sekalian, syirik. Dan juga di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukannya, dan mengampuni dosa-dosa selain itu liman yasha, bagi siapa yang Ia kehendaki. Namun wahai anak ustaz sekalian, itulah bahayanya asyirk. Hendaknya seorang muslim, baik ia penuntut ilmu maupun tidak, agar menjauhi yang namanya syirik. Nah, yang berikutnya wahai anak ustaz sekalian, yang termasuk dosa besar juga ialah durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, wa syaqtullah fi syaqtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga berada pada kemurkaan orang tua. Maka hendaklah hal ini dijauhi wahai anak-anak ustaz sekalian. Contoh nih ustaz kasih nih. Banyak mungkin di kalangan kita, di kalangan anak-anak zaman sekarang, mungkin dia menganggap sepele bahwasanya menyahut panggilan orang tua itu adalah hal sepele bagi mereka. Akan tetapi wahai anak ustaz sekalian,
menyahut panggilan orang tua salah satu bukti bahwasanya kita berbakti kepadanya. Contohnya, orang tua manggil Said, contoh nih, Said tolong berikan ayah gula, dan dipenuhi oleh anaknya Said membelikan gula untuk ayahnya. Nah, ini dengan seperti ini membuktikan bahwasanya kita berbakti kepada orang tua. Nah, dan juga jangan dianggap sepele wahai anak-anak ustaz sekalian, dengan kita memalingkan wajah kita dari orang tua menjadi hal yang biasa, tidak boleh. Contoh, wahai fulan, kata orang tuanya, tolong carikan, tolong ambilkan padaku air minum. Dia memalingkan wajahnya, membelakangi orang tuanya dan pergi secara diam-diam. Wahai anak-anak ustaz sekalian, ini adalah kedurhakaan pada orang tua. Jika orang tua antum tidak ridha, maka jangan harap Allah Subhanahu wa taala meridai kehidupan antum. Itulah contoh kecil dari durhaka kepada orang tua, ya anak-anak ustaz sekalian. Hendaknya antum maupun ana sebagai hendaknya antum maupun ana sama-sama menjauhi yang namanya dosa dan maksiat. Dosa besar juga seperti itu, durhaka kepada orang tua, hendaknya untuk dijauhi wahai anak ustaz sekalian. Naam, dan juga yang menjadi dosa besar wahai anak ustaz sekalian, melakukan bid'ah, melakukan hal-hal baru dalam agama, melakukan hal-hal baru dalam agama. Naam, kemudian menjauhkan dosa-dosa yang besar lainnya seperti makan harta orang lain, nampak duit kawan diambil, itu dosa. Dosa. Nampak pulpen kawan, ambil tanpa izin, itu enggak bisa. Jangan antum anggap sepele walaupun hanya sebuah pena, pulpen, yang dengannya antum mencatat ilmu. Bayangkan wahai anak ustaz sekalian, pulpen yang antum ambil yang bukan hak antum menjadi bencana bagi antum. Antum catatkan ilmu dengannya, dengan menggunakan pulpen tersebut. Antum catatkan kalamullah, antum catat hadis-hadis Rasulullah. Akan tetapi status pulpen yang antum ambil itu haram, antum curi. Bagaimana bisa antum mendapatkan ilmu yang berkah? Bagaimana bisa ilmu yang antum dapatkan bermanfaat bagi antum, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil? Bayangkan wahai anak ustaz sekalian, jangan harap hal itu terjadi pada antum. Jadi ustaz harapkan pada kita semua wahai anak ustaz sekalian, jauhi hal-hal seperti itu. Bukan berarti dikatakan makan berarti makan yang masuk ke mulut, tidak. Semua harta-harta orang lain yang kita ambil, baik itu makanannya, baik itu peralatan yang kita ambil tanpa izinnya. Ada satu hadis wahai anak ustaz sekalian mengenai makanan, minuman, pakaian dan kehidupan yang tidak halal. Kata Rasulullah bahwasanya ada seseorang yang menadahkan tangannya ke langit dan meminta, ya Rabbi, ya Rabbi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menadahkan tangannya ke langit. Walakin akan tetapi ta'amuhu haram, yang dia makan makanan yang haram dan minumannya yang haram, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya juga haram, dan dia dihidupi dengan hal-hal yang haram. Wa anna yustajabu lahu, apakah akan dikabulkan doanya? Na'am wahai anak ustaz sekalian, hendaknya sebagai penuntut ilmu wahai anak ustaz sekalian, hal-hal ini dijauhkan dari diri kita. Naam, jazakumullah khairan. Naam, yang berikutnya wahai anak ustaz sekalian, hutang yang tidak dibayar. Perhatikan, hutang yang tidak dibayar ini bukan sekedar
menolak keberkahan ilmu, akan tetapi bisa menjadi penghalang seseorang masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wahai anak ustaz sekalian, muamalah riba, hal-hal yang berbau dengan riba, baik itu bunga di bank, renten dan sebagainya. Dan juga wahai anak ustaz sekalian, minum khamar, ini juga salah satu dosa-dosa. Salah satu ini wahai anak ustaz sekalian, salah satu bahwasanya dosa-dosa besar itu banyak. Ini salah satunya yang kita baca dalam kitab ini. Minum khamar, minuman atau minuman keras yang memabukkan, sedikit dan banyak itu sama saja. Minuman apa saja wahai anak ustaz sekalian yang banyak diminum menjadi mabuk, nah dari situ sedikit pun diminum tetap mabuk dan haram hukumnya. Seperti khamar, merokok. Kalau sekarang ini wahai anak-anak ustaz sekalian, rokok ini hal yang menjadi hal yang mudah didapatkan bagi kaum remaja. Akan tetapi wahai anak-anak ustaz sekalian, ana percaya kepada antum tidak akan melakukan ini. Selain ini menjadi mudarat, berbahaya pada diri antum, membahayakan sekitar antum, juga menjadi penghalang ilmu yang berkah bagi antum. Juga termasuk di dalamnya wahai anak ustaz sekalian, sekarang ini terkenal dengan rokok elektrik. Nah, itu juga berbahaya, enggak boleh, haram, dihindari. Narkoba merusak badan antum, enggak akan bisa masuk ilmu ke dalam otak. Nah, mencukur jenggot, makan dan minum dari usaha yang haram seperti yang Ustaz sampaikan tadi, makan dan minum dari usaha yang haram, isbal atau memanjangkan kain atau celana melebihi mata kaki bagi laki-laki. Nah, tabarruj, wanita yang tidak pakai jilbab atau membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, durhaka pada suami ini bagi yang sudah menikah. Namimah, mengadu domba. Wahai anak ustaz sekalian, hendaknya sebagai penuntut ilmu antum hindari mengadu domba, dusta atau berbohong. Nah, sebagaimana yang telah Ustaz sampaikan tadi wahai anak ustaz sekalian, ada satu hadis mengenai dusta ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilal nar. Yang artinya wahai anak ustaz sekalian, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, akan memasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya wahai anak ustaz sekalian, sesungguhnya dusta, kebohongan, berbohong akan mengarahkan kepada keburukan, akan mengarahkan kepada keburukan. Dan sesungguhnya keburukan akan membawa pelakunya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika ia belum bertobat. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu ini dihindari. Jangan ada anggapan atau jangan ada sampai terlintas dalam hati antum, udahlah hari ini aja berbohong, besok kan bisa bertobat. Siapa tahu hidup antum, siapa yang tahu ajal antum? La taqsibu nafsun la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang itu tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan seseorang itu tidak akan tahu di mana ia akan meninggal. Jadi jangan sampai terlintas dalam hati hari ini berbohong, besok bertobat. No, itu dihindari.
Naam. Innal kadhiba yahdi ilal fujura wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya keburukan akan memasukkan pelakunya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga wahai anak ustaz sekalian, ghibah ini juga dihindari, ghibah atau membicarakan aib seorang muslim. Jangan kamu membicarakan aib seorang muslim, wahai anak ustaz sekalian. Jangan kamu membicarakan aib saudara kita. Untuk menyampaikan kabar yang belum jelas pun kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akumul fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang yang fasik pada kalian dengan berita, maka tabayyunlah, perjelas, di-recheck lagi dia. Ini masih kabar, bukan ghibah. Bagaimana dengan ghibah? Menceritakan aib orang, menceritakan keburukan orang lain. Perhatikan wahai anak ustaz sekalian, jika kita bisa menjaga lisan kita dari hal-hal ini, dari ghibah, dari membicarakan aib seorang muslim, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan janji pada mereka. Man satara mu'minan satarallahu lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti. Namun wahai anak ustaz sekalian, maka hendaklah ghibah ini dihindari, dijauhkan. Begitu juga dengan menggunjing, menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang tidak benar, menfitnah. Wahai anak ustaz sekalian, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu menjaga lisan dari perkataan tersebut. Juga wahai anak ustaz sekalian, ada salah satu sabda Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu antum cari artinya di hadis, kitab hadis. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia sebagaimana ia bisa menjaga lisannya. Wahai anak ustaz sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang cerdas. Beliau hafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Dan di usia remaja, wahai anak ustaz sekalian, mungkin di usia seperti antum, beliau bisa menghafal kitab Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik rahimahullah. Dan dia pernah mengeluh pada gurunya. Dia katakan pada gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farshadani ila tarkil ma'asi fakhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Yang artinya, wahai anak ustaz sekalian, aku mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ia membimbingku agar aku meninggalkan maksiat, Ia kabarkan kepadaku bahwa ilmu Allah adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Bayangkan wahai anak ustaz sekalian, seorang ulama mengeluh kepada gurunya bahwasanya hafalannya buruk, bukan karena ia melihat maksiat, dosa, tidak. Akan tetapi dalam riwayat bahwasanya ia melihat tersingkapnya aurat wanita. Karena itu saja. Jadi wahai anak ustaz sekalian, ustaz harapkan pada kita semua untuk menghindari hal-hal itu, menghindari hal-hal tersebut dalam hidup kita. Mulailah dengan berkata yang baik, jujur, tidak menghibah, berbakti pada orang tua, taat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya.
Naam, nas'alullah azza wa jalla ayutiyani wa iyyakum jami'an at-taufiq wal hidayah was-sihah wal afiyah. Naam, wahai anak ustaz sekalian, wallahu a'lam bis-shawab. Jika ada pertanyaan boleh antum japri ana. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bis-shawab.